Ya, ketemu lagi di Ototek, obrolin teknologi dan otomotif, teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Dan sekarang kita sudah ada di kampus Universitas Budi Luhur. Di depan kita udah banyak robot, nih robot semua nih, di belakang saya juga, di samping saya juga. Tapi yang ini bukan robot, 2 orang, yang ini adalah narasumber kita. Iya. Ada Mas Arif, apa kabar Mas? Baik Mas Andre. Luar biasa. Sehat. Sama Mas Yan, apa kabar? Nah, mereka ini adalah pakar-pakar dibilang robotik nih. Nah, kita penasaran sebenarnya nih Mas-Mas. Karena kemarin sempat viral tentang robot dan AI yang jadi pembicaraan para netizen di Indonesia. Soalnya cuma satu tuh, gara-gara Kepolisian Republik Indonesia memamerkan robot-robot mereka ya yang humanoid dan anjing gitu kan. Terus kemudian di-compare dengan harganya. Sampai ada netizen yang pinter banget nyari terus-terusan gitu kan. Wah, ternyata harganya kok cuma ratusan juta gitu. Padahal kemarin dibilangnya miliaran gitu. Nah, itu kayak gimana sih sebenarnya sih? Perkembangan teknologi robot di Indonesia itu seperti apa ya? Di dunia dulu deh. Di dunia tuh kayaknya udah maju banget ya. Dan ini juga robot-robot yang sebenarnya robot-robot pembelajaran ini ya untuk latihan ya. Nah, kira-kira gimana, Mas? Ya, jadi perkembangan robot memang menunjukkan evolusi yang cukup cepat dan signifikan ya Mas Andre ya. Kalau dulu robot itu dia memang punya fungsi untuk melakukan gerakan-gerakan yang rutin saja. Oke. Melakukan yang sudah terukur, yang rutin, nah itu menggunakan robot. Contohnya adalah robot industri. Ya, dia mampu melakukan pekerjaan mengecat, memasang onderdil, tapi dengan pola dan gerakan yang sama. Gitu. Perkembangan berikutnya sampai kepada jenis robot humanoid. Ya, dia menyerupai manusia, bahkan memiliki sense seperti halnya juga manusia. Nah, selain itu saat ini, nah seperti yang sedang ada di sini, ya, nah dia ada robot juga yang sudah dilengkapi dengan AI atau kecerdasan buatan. Nah, inilah robot yang semakin canggih saat ini, begitu. Termasuk robot yang kemarin dibawa oleh Polri dalam HUT Bayangkara, ya, itu merupakan jenis robot cerdas. Robot cerdas itu ya. Dan itu sebenarnya robot cerdas ini dia berkehendak sendiri atau memang kita atur sih? Kalau robot cerdas itu dia memiliki dasar aplikasi AI, jadi dia mampu adaptif. Nah, adaptif, ini adalah kelebihannya. Kalau dulu ya Pak Yan ya, robot itu kan melakukan gerakan yang rutin saja, ya, jalan, naik, bawa, geser dan sebagainya. Sekarang ini robot itu lebih adaptif. Jadi misalkan, oh di sini ada objek mendekat, dia bisa tahu, dia mempelajari polanya. Oh ada objek mendekat, maka dia harus apa? Nah, tapi sesungguhnya robot itu diprogram pastinya. Itu. Dan pemrogramannya mungkin hanya sebatas batasan-batasan tertentu ya. Tapi nanti robot itu bener nggak sih bisa mengembangkan dirinya sendiri? Ya, benar. Untuk berpikir, bener tuh. Benar. Itu kayak film-film kecerdasan buatan. Itulah kecerdasan buatan. Jadi mungkin saya tambahkan ya. Bukan ini ya, Mas Andre ya. Bukan dia berkembang sendiri tidak. Jadi robot itu dibuat dengan tujuan tertentu. Nah, anggaplah robot yang membantu manusia di dalam mengurus rumah tangga. Nah, dasarnya itu pekerjaan seperti apa? Tapi dia tadi dibilang oleh Prof Arif bahwa dia bisa adaptasi, ya kan? Nah, dia akan menangkap kondisi-kondisi di luar dan akan dijadikan dalam tanda petik ilmunya dia sehingga dia bisa seolah-olah berpikir. Tapi ya memang hanya hanya sebagai pembantu kalau memang kita sedih sebagai pembantu, tidak bisa sebagai keamanan. Oh, itu beda lagi. Enggak, programnya harus kita injek lagi. Jadi program itu baik tujuan untuk apa? Tapi kayaknya saya yang kebanyakan nonton TV kayaknya nih atau nonton film ya. Karena di film-film begitu, kan di film-film kan gitu kan. Bagus. Karena film itu memacu kreativitas ya. Kita ingin robot seperti apa sih yang kita butuhkan seperti itu Mas Andri. Oh, gitu. Nah, kalau ngomongin soal yang robot polisi ini ya, yang humanoid dan anjing. Nah, itu emang segitu harganya? Semahal itu? Atau memang karena gini, ada banyak cerita nih. Ada yang bilang katanya memang kalau untuk bentuk gelondongan robotnya aja memang harganya ratusan juta gitu. Tapi akan lebih mahal ketika kita masukkan programnya katanya. Otaknya gitu. Berarti yang kemarin dipamerin itu ada otaknya atau enggak tuh? Ya ada lah. Ada. Jadi mungkin begini Mas Andri ya. Kalau mohon maaf ini robot anjing ya. Anggaplah kita beli anjing. Murah kan?
Iya. Tapi begitu anjing ini kita sekolahkan, Latih. ini yang jadi mahal anjingnya. Oke. Tapi kalau kita beli anjing polos. Iya. anjing aja Iya. murah. Robot juga sama. Oh. Kita beli gelondongannya murah. Murah. Tapi begitu pas kita program mau secanggih apa, sebisa apa, Iya. ini yang mahal. Dan semakin sophisticated Ya, programnya semakin mahal Betul. pasti. Oke. Yang Gitu. kemarin tapi itu baru ini ya, pabrikan ya? Baru istilahnya default pabrik. Default pabrik. Ya Oke. kita belum tahu teknologi dan kecepatan serta kecerdasan apa Yang dari bisa robot, ditanamkan ke situ. yang bisa ditanamkan. Tapi kita percayalah bahwa robot-robot yang dikenalkan Polri itu merupakan inovasi lah ya. Betul, betul. Saya rasa Dan itu memang ini ya memberikan kelebihan juga ya, Betul. yang tidak dimiliki oleh manusia Iya, gitu. iya, benar Katanya tadi Pak Yan cerita itu robot anjing itu ya, itu dia bisa mencium narkoba meskipun di tempat itu udah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Bisa. Bisa Pak? Iya, karena dasar dari anggaplah kayak heroin, ganja, amfetamin, itu kan dia punya bau sendiri. Iya. Itu sudah masuk ke dalam database dia. Oh. Sehingga sisa mencium aja. Jadi kalau nanti kalau ada yang jenis baru, ya harus dilatih lagi. Iya. Itu sama, anjing pun juga sama gitu Iya, loh. iya, iya. Nah, cuma bedanya kalau anjing itu kan biar bagaimanapun itu kan kita harus nggak boleh dong kalau di situ ada kebakaran kita suruh dia nerobos, nggak boleh kan? Iya. Nanti ada yang Ada rule of play. Ya, Iya. jadi ada kaum pecinta binatang yang protes. Betul. Tapi kalau ini robotnya nggak jadi masalah, di situ ada api, Iya. dia boleh tembus nggak jadi masalah. Dan bahannya juga yang Ya bisa Ini ya? dipilih. Ya, bisa dipilih ya, bahan kebanyakan bodinya. logam, Ya, metal. yang kemarin tuh kalau nggak salah mungkin sejenis titanium, beda. Oh. Jadi bukan plastik seperti ini. jadi durable ya. Tapi saat ini juga ada Mas Andri jenis robot yang dia menggunakan bahan yang soft. Nah itu contohnya gini, robot untuk dia menangkap makanan atau buah. Itu kan dia dia akan sangat adaptif terhadap bentuk, peka dia. Nah itu juga menjadi bagian dari evolusi Iya, robot. kalau pakai besi yang begini mah Iya, hancur ya rusak buahnya. ya kan? Nah itu dia, begitu Mas Andri. Hancur buahnya. Tadi kita udah banyak bahas tuh tentang robot polisi ya, Ya, terutama betul, ya, Mas. dan memang sangat durable sekali gitu karena bahannya titanium tadi dibilang. Dan sejenis ya, sejenis titanium. Ya. Dan ini sebenarnya menarik adalah ketika kita ngelihat ternyata robot ini tidak hanya dipakai, mungkin awalnya dulu dipakai untuk pabrik ya, industri, ya kan. Nah kemudian sekarang berkembang nih sampai ke keamanan. Iya. Militer mungkin kedepannya juga pasti akan ada ya, pakai ya. Dan Kan sudah banyak sekarang terbukti kalau militer sudah terbukti. Sudah terbukti. Iya, barusan yang di Timur Tengah kan. nah drone, iya. Dan sejenisnya. Dan sejenisnya gitu ya. Tapi ini kan ada berarti banyak jenis Banyak robot. jenis robot. Nah, mungkin bisa dijelasin Mas Arif. Apa aja sih jenis-jenis robot sih? Jadi yang pertama adalah jenis robot industri. Dia sebenarnya manipulator arm ya. Jadi punya lengan yang memang bisa bergerak untuk melakukan pola-pola pekerjaan. Yang manusia itu kalau mengerjakan jadi bosen dia. Contohnya adalah masang, ambil barang lagi, masang lagi, ambil barang lagi. Itu kalau manusia udah pasti bosen dan punya konsistensi yang rendah kalau manusia. Iya. Tapi kalau robot karena dia diprogram ya Pak ya. Jadi dia melakukan itu dengan presisi yang kuat, dengan cepat dan presisinya kuat. Bisa diprogram dalam 1 jam menghasilkan berapa pemasangan itu semuanya clear. Nah yang kedua adalah jenis robot layanan. Ini kayak di restoran ya. Di Cina tuh udah banyak ya. Di Cina udah banyak ya. Jadi kayak misalnya kita tiba-tiba disodorkan, ya pembersih juga pembersih, ya itu juga robot. Tapi kan polanya dia udah tahu, space-nya segini dia akan bergerak. Yang ketiga adalah jenis robot humanoid. Nah ini yang sudah lebih canggih Mas Andri. Jadi dia berbentuk wujudnya seperti mendekati manusia atau berwujud makhluk hidup yang lain. Nah humanoid ini punya sekarang ini dibenamkan teknologi AI. Sehingga si robot bisa membaca pola, bisa mengenali lingkungan dan memberi respon. Nah responnya itu tetap dalam koridor program, tetapi responnya ini adaptif sekali. Nah kalau seperti tadi robot industri kan dia ambil pasang. Nah ini dia adaptif. Oh di sini ada orang mendekat, jalannya dia miring, dia bisa ke kanan dan seterusnya. Nah yang terakhir adalah yang sangat multifungsi, yaitu jenis robot mobile. Contohnya adalah drone, robot berkaki untuk masuk. Nah ini fungsinya untuk crisis and disaster. Nah crisis itu misalnya ada bangunan beracun, ada gas, ya kita kirim robot penjelajah, atau bangunan runtuh, nah, rentan rubuh. Nah kita kirimkan robot SAR atau rescue. Nah di Indonesia kondisi ini sudah sangat dibutuhkan dan kita juga punya ilmuwan-ilmuwan
cerdas ya di Indonesia ini yang mampu mengembangkan kebutuhan itu. Oh Begitu, gitu. Tapi belum ada IP robot khusus untuk di Indonesia ya? Nah ini nih. Ya, kalau secara teknologi kita memang masih berkembang, ya. Kita bukan terbelakang juga sih kalau menurut saya. Kita berkembang, terus menghadirkan teknologi-teknologi robot, ya. Bahkan robot itu tidak hanya untuk membantu manusia, tapi sudah dipertandingkan. Ada robot sumo, ada robot basket dan seterusnya. Itu selain itu juga punya fungsi yang memang dirancang, begitu Mas Andri.